semua, perkenalkan saya Anastasia Mia Martalia. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang salah seorang tokoh panutan yang telah menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Siapa yang tak kenal Ibu Sri Mulyani Indrawati, perempuan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia? Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Ibu Sri Mulyani adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban beliau sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Sebelumnya, pada tahun 2005, beliau menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu dan dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006. Beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang cerdas dan profesional, sehingga pada kesempatan kali ini, saya menjadikan beliau sebagai tokoh panutan dalam penerapan core values atau nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berikut ini nilai-nilai ASN berakhlak yang telah diterapkan dan ada pada diri Ibu Sri Mulyani. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, adalah sosok pemimpin yang cekatan dan solutif dalam membuat kebijakan. Beliau selalu berupaya memulihkan perekonomian nasional yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Ibu Sri Mulyani juga menegaskan bahwa arah kebijakan perekonomian nasional sangat mengutamakan aspek kesehatan. Pada tahun 2022 ini, pemerintah akan meningkatkan anggaran kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga didukung oleh adanya Badan Layanan Umum di bidang kesehatan yang merupakan salah satu yang terbesar. Menurut Ibu Sri Mulyani, Badan Layanan Umum yang mengutamakan pelayanan publik merupakan peran penting selama masa pandemi, terutama dalam hal kesehatan masyarakat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Penerapan nilai akuntabel ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani selama kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, yang mana laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja atau APBN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Selain itu, upaya Sri Mulyani untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara adalah dengan mengunggah laporan keuangan ke sosial media dalam bentuk visual. Menurut beliau, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena tidak sedikit masyarakat yang bertanya mengenai penggunaan uang pajak. Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya mengelola uang negara, beliau bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Kompetensi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Pendidikan ekonomi telah ditempuh beliau mulai dari strata 1 sampai dengan jenjang doktoral. Selain menjadi Menteri Keuangan, beliau juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beragam penghargaan telah diraih beliau, salah satunya pada tahun 2018, Ibu Sri Mulyani meraih penghargaan Menteri Terbaik di Dunia yang diberikan pada acara World Government Summit. Selain itu, saat menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Ibu Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur Pasifik oleh Global Markets, di mana keseriusannya dan kebijakan yang dikeluarkan beliau dinilai tepat dalam menangani pandemi COVID-19. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Sosok Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat menghargai keberagaman. Sikap harmonis ia tanamkan di Kementerian Keuangan dengan program anak asuh. Program tersebut mewajibkan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Keuangan untuk menjadi orang tua asuh dari seorang anak yang berbeda agama dengan mereka selama 1 minggu. Menurutnya, program tersebut efektif untuk menanamkan nilai toleransi. Nilai yang kelima yaitu loyal. Loyalitas Ibu Sri Mulyani tidak diragukan lagi. Kita dapat melihatnya dari keputusan beliau saat memilih untuk menerima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia
dan meninggalkan jabatan lama beliau di Bank Dunia dengan fasilitas dan gaji miliaran. Kecintaannya kepada Indonesia membuat Ibu Sri Mulyani kembali dan membantu sistem keuangan Indonesia agar dapat tumbuh lebih baik. Nilai yang selanjutnya yaitu adaptif. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sangat mendukung perkembangan teknologi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan di tanah air agar Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran 10 besar ekonomi dunia. Dalam rangka mendukung perkembangan teknologi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam rangka terus membangun dan mengembangkan information and communication technology. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Berbicara mengenai kolaborasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan salah satu aktor penting di balik pagelaran besar G20. Pada pertemuan G20 jalur keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa semangat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara G20 sangatlah penting guna pemulihan ekonomi global dan terutama mengenai isu kesehatan. Kolaborasi tingkat global, menurut Sri Mulyani, perlu untuk terus diperkuat dan secara konsisten dilanjutkan. Demikian sikap dan perilaku berakhlak yang dapat kita contoh dari seorang Ibu Sri Mulyani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.